Pasangan roster sepanjang 14 meter ini dari luar seperti tidak ada tiang. Mau tahu yang sebenarnya? Tonton sampai habis. Kami tukang beneran bukan berarti lebih ahli ataupun profesional. Tapi kami setiap hari mencari rezeki beneran dari Nukang. Karena kami tukang beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang bertanya kepada kami tentang pasangan roster ini ya. Karena sebelumnya pasangan roster ini sudah kami posting di Instagram Solusi Rumah Sketsa. Silahkan follow bagi yang belum tahu. Sudah 4 kali kami memposting pasangan roster ini. Dan masih banyak juga yang bertanya kepada kami tentang cara pemasangan roster ini. Karena dari luar terlihat sepanjang 14 meter tanpa tiang. Tapi sebetulnya ada tiang dan ada besi di dalamnya. Nanti kita bahas secara detail di YouTube Tukang Beneran ini. Kami sengaja sekarang menjelaskan di YouTube Tukang Beneran karena walaupun sudah dibahas 4 kali di Reel Solusi Rumah Sketsa di Instagram, masih banyak yang belum paham ya. Semoga dengan dijelaskan secara panjang di YouTube Tukang Beneran ini, mudah-mudahan bagi Anda yang belum mengerti ya dapat memahaminya. Ini cara kami ya. Mungkin ada kontraktor lain atau arsitek lain atau ahli sipil yang lain yang ada kontroversinya dengan kami ya. Ini cara kami dan insya Allah kuat. Karena apa? Pemasangan apapun itu yang penting adalah strukturnya ya. Karena pada prinsipnya pasangan roster ini sama seperti pasangan bata biasa gitu. Cuman karena roster dan dia tidak agregatnya tidak membentuk spasi seperti pasangan bata, jadi memerlukan perlakuan khusus. Jadi intinya sebetulnya strukturnya yang harus kuat. Ini kan hanya sebagai fasad aja, hanya sebagai dinding saja. Dan ini kami fungsikan sebagai pengganti railing gitu. Daripada memakai railing biasa, railing besi yang kelihatan dari luar, kebetulan ini bagian luarnya adalah jalan, maka untuk menjaga privasi sekalian kami buat roster setinggi ini kurang lebih ya 3,5 kali 2,4 meter ya. Pasangan roster ini kami fungsikan juga sebagai second skin ya. Nah di Instagram kami ada yang bertanya, kalau ini second skin utamanya yang mana Pak? Nah skin utamanya tuh ini saudara-saudara. Ini skin utamanya. Jadi berupa jendela mati dan juga pintu sliding ya. Ini kebetulan adalah balkon. Jadi untuk mengurangi sinar cahaya matahari yang masuk, juga untuk mengurangi kebisingan ya walaupun tidak terlalu signifikan, ya kami menggunakan roster ya. Daripada pakai railing secara tampak kurang bagus, akhirnya kita menggunakan second skin ini dari tampak juga cukup bagus, cukup estetik. Begitu. Kembali lagi ke cara pemasangan ya. Untuk pemasangan roster ini dari depan kan tanpa tiang kelihatannya sepanjang 14 meter gitu, sangat kontroversial sekali, mana mungkin kuat gitu. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa yang penting dalam pemasangan itu adalah strukturnya yang kuat. Jadi strukturnya harus didesain sedemikian rupa agar pemasangannya menjadi kokoh dan kuat gitu. Nah, sebetulnya di sini itu ada kolom struktur ya, 35 cm kali 13 cm yang kemudian kita finishing. Nah, di dalam kolom struktur ini pada waktu pengecoran, sebelum pengecoran itu kita pasang per 20 cm itu stek ya, steknya L. Jadi diikat penuh ke 6 besi yang ada di sini, ke sini, juga L ke sini gitu. Ini juga per 20 cm L, per 20 cm L gitu kan. Ke sana juga sama, jadi diikat dengan sangat kuat dan kokoh. Nah, kemudian stek yang L di sini panjang besar sampai sini. Panjangnya itu sampai kurang lebih 60 cm ke kiri dan 60 cm ke kanan, diikatkan dengan anyaman besi yang ada di dalam pasangan roster ini. Pasangan roster ini dipotong dengan gerinda, dicoak. Ada 2 lapis yang kita sebut dianyam gitu. Nah, bagian yang ada anyamannya itu kurang lebih per 1, 2, 3, 4 per 4 roster ya. Jadi per 80 cm tuh ada anyaman ke sana. Jadi selain yang 20 cm ke sini, stek itu di sini ketemu anyaman besi yang ke sana sebanyak 2 batang. Kemudian ini juga per jarak 4 roster juga ada besinya ke bawah ya. Nanti mungkin bisa ditayangkan proses pemasangannya. Ini juga sama, per jarak 4 roster ada pemasangan besi ke bawah dan tiap pertemuannya itu diikat. Kemudian besi yang ada di dalam pasangan roster ini yang tegak itu berukuran diameter 10 uril ya. Diameter 10 uril, yang horizontalnya menggunakan besi diameter 8. Tiap pertemuan diikat dan juga dipasang memakai lem khusus yaitu MU400 ya, perekat granit biar lebih kuat. Nah, setelah itu setiap ketemu dengan kolom yang stek yang dari sini itu kita ikat ya masing-masing. Begitu.
Jadi, nah gimana caranya kolomnya itu bisa rapi, sedangkan pertemuannya kan agak susah, nanti kalau dicor barengan akan kotor. Ada 2 cara. Yang pertama itu besinya dicor dulu ya, tapi perhitungan ininya harus matang, jangan sampai meleset gitu, agar si pasangan steknya, si pasangan steknya kan sudah diikat ke 6 besi ini dengan kuat, jadi sudah satu kesatuan dengan kolom struktur ini, jadi tidak hanya dibor, jadi sudah masuk ke dalam sini, diikat dan dicor duluan. Kolomnya dicor dulu, kemudian dirapihkan gitu. Setelah rapi baru dipasang rosternya, dan ini juga antara roster ke kolomnya selain menggunakan stek jadi juga tetap dipasang menggunakan MU400 itu tadi. Begitu. Itu kurang lebih cara pemasangannya, semoga lebih menjelaskan ya. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi juga bahwa pasangan roster ini juga difungsikan sebagai second skin ya, digunakan sebagai pengganti railing tujuan utamanya. Cuman karena ownernya meminta bangunan dengan fasad full roster ya, kita desainkan sekalian dengan bangunan fasad full roster sekalian untuk menjadi second skinnya ini. Ada yang bertanya lagi, bagaimana dengan tikus? Katanya kok kalau lubang-lubang gini tikus untuk masuk. Kembali lagi, ini adalah second skin, kulit kedua. Jadi kulit pertamanya adalah jendela dan pintu ini yang bisa ditutup gitu. Nah, yang bisa ditutup. Jadi ini tidak mungkin tikus bisa masuk ya. Tidak mungkin tikus bisa masuk ke dalam karena ada pintu dan jendelanya. Kemudian untuk air, katanya kalau gitu air akan banjir. Nah, kita sudah siapkan di sini got ya. Jadi untuk balkon itu sebaiknya mau menggunakan roster ataupun menggunakan railing besi biasa. Kalau balkon terbuka sebaiknya harus menggunakan saringan got yang didesain seperti ini. Nah, di sini ada drain yang dia posisinya lebih bawah dari lantai ini. Jadi lantai ini dari turunan pas pintu itu sudah miring ke sini kurang lebih 1,5 sampai 2 cm. Dan gotnya sendiri ke sini miring 2 cm. Jadi kalaupun ada air masuk ke sini dari roster ini ataupun dari railing besi, ketika ke sini dia otomatis akan turun sendiri dan masuk ke dalam saringan got ini, sehingga di sini air tidak akan menggenang karena sudah didesain dengan matang gitu. Oke, itu aja penjelasan tentang roster dari kami. Bagi ada yang belum jelas ataupun ingin diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, kami efektif membangun channel Tukang Beneran ini baru kurang lebih 9 bulan ya. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan waktu kami sekarang sudah mau mencapai 1000 subscriber. Terima kasih atas partisipasinya dari rekan-rekan semua yang telah mendukung kami. Insya Allah channel ini akan terus berkembang dan kami akan memberikan informasi-informasi yang mudah-mudahan menarik bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang cara pembangunan rumah, proses pembangunan rumah, juga perawatan rumah. Nah, karena kami alhamdulillah sudah dari tahun 99 sudah berkecimpung di dalam desain ataupun pelaksanaan rumah. Jadi insya Allah kami akan bagi semua pengalaman kami di YouTube Tukang Beneran ataupun di Instagram Solusi Rumah Sketsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.